Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku, Hanariana Permatasari. Oke sahabat semua, di video kali ini aku mau berbagi kisah pengalaman melahirkan aku dengan cara sesar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat sahabat-sahabat semua ya gitu. Tapi di sini aku juga hitung-hitung curhat ya, cerita melahirkan aku. Jadi sebenarnya tuh aku tuh orang yang sangat pro normal ya, karena aku tuh menjunjung tinggi nilai-nilai alamiah. Jadi aku percaya setiap wanita itu bisa melahirkan normal ya. Tapi ya aku yang sangat pede dari awal kehamilan, karena dari awal kehamilan, pemeriksaan kehamilan aku di Bandung ya, di bidan Nensoni, terus sempat juga di dokter Leri, itu menyatakan bahwa I'm fine, alhamdulillah aku dan jalin aku sehat dan sangat memungkinkan untuk normal. But di detik-detik terakhir ternyata aku divonis sesar dan aku tidak bisa meyakinkan siapapun. So aku mengalah ya. Jadi buat kalian yang mungkin juga mengalami kayak aku ya, yang pede dari awal kehamilan bisa normal tapi di detik-detik terakhir divonis sesar dan kalian tidak bisa membantah siapapun, ya you're not alone ya, ada aku gitu. Jadi ceritanya, aku ambil cuti melahirkan ke Kuningan, ke kampung halaman aku di Kuningan ya. Terus oh ya, aku tuh dari awal kehamilan tuh aku tuh aktif banget ya. Aku juga sering olahraga, aku ikutan yoga, senam hamil, aku sering main gimbal, aku jalan kaki, naik turun tangga. Apalagi menjelang akhir aku aktif banget olahraga. Terus aku di Kuningan aku kontrol ke dokter O'Neil, dokter kandungan yang sangat terkenal di Kuningan ya. Terus di sana aku kontrol ke dokter O'Neil. Pas di hasil USG itu aku dibilang bahwa kandungan aku tuh udah matang banget ya, plasenta udah matang, ketubal udah matang, bayinya juga udah matang gitu, udah siap dilahirkan. Padahal itu tuh masih belum hari perkiraan lahir sih kalau dari perhitungan hari pertama, hari terakhir gitu ya. Tapi menurut USG itu udah matang banget. Jadi menurut dokter O'Neil mending kamu ya cepet-cepet lahiran aja deh katanya gitu. Dan aku juga dikasih obat perangsang, yaitu obat pelunak leher rahim. Kata dokter O'Neil, biasanya setelah minum obat itu tuh akan berlanjut ke pembukaan ya, kontraksi terus melahirkan gitu. Tapi kalau misalkan belum melahirkan, minggu depan kontrol lagi ke sini. Oke. Tapi aku belum langsung meminum obat itu. Aku masih mencoba cara-cara alamiah seperti kayak tadi ya, jalan kaki, naik turun tangga, pokoknya dimaksimalkan. Aku pengen sealamiah mungkin. But setelah beberapa hari uh, aku belum juga melahirkan dan banyak rekomendasi udah minum aja obat itu. Bismillah aku minum obat itu, dan setelah minum obat yang kerasa tuh cuman kayak kenceng-kenceng perut gitu, tapi ya udah nggak yang sampai nyeri banget gimana gitu kan. Akhirnya aku datang lagi ke dokter O'Neil sekitar hari Senin ya. Dokter O'Neil itu prakteknya malam dan biasanya suka antri banget, dan memang waktu itu tuh antri banget. Aku kebagian jam 11 malam. Waktu itu aku deg-degan ya, pas mau konsul ke dokter O'Neil, deg-degannya itu karena katanya kalau belum melahirkan datang lagi ke saya dan saya akan melakukan cek pembukaan. Itu tuh sebenarnya aku bukan takut masalah melahirkannya ya, aku tuh kayak masih masih tenang bahwa kayaknya lahiran tuh masih beberapa hari lagi deh gitu. Tapi yang aku takutkan saat itu cek pembukaannya gitu. Oke, aku masuk ke ruangan dokter O'Neil, aku dicek pembukaan, dan ternyata cek pembukaan itu menurut aku biasa aja sih, nggak sakit ya, cuman deg-degan di awal doang tapi nggak sakit ya. Oke, dokter O'Neil bilang aku udah pembukaan 2, aku masih tenang. Tapi yang bikin shock adalah dokter O'Neil waktu itu bilang aku harus disesar, dan kemungkinan normal itu sedikit banget, kamu harus sesar besok pagi. Itu jam 11 malam dan aku paginya tuh divonis harus sesar. Dokter udah bikin surat rujukan ke rumah sakit gitu. Terus orang tua aku panik gitu, terus aku tuh kayak what gitu kan, kok tadinya aku masih tenang gitu, tapi karena orang tua aku panik yang ayo kita pulang ke rumah, ayo kita packing packing baju, ayo kita masuk ke rumah sakit, aku tuh kayak masih berupaya nantilah, tenang dulu lah, kita berpikir dulu bareng-bareng, kita cari referensi lain dulu, kalau bisa kita cari second opinion gitu, jangan dulu buru-buru gitu. Tapi ya
akhirnya aku cuman berdebat sama orang tua ya. Kalau kalian follow IG aku ya, kalau yang belum follow, follow ya di @permatasarihana92. Di sana tuh ada cerita lengkapnya ya di Zidane's Birth Story. Jadi malam itu tuh bener-bener perdebatan gitu, dan aku nggak bisa melawan orang tua aku bagaimanapun ya, karena orang tua aku juga sampai mendatangkan tante aku yang perawat, dan tante aku juga bilang eh aku harus disesar ya. Jadi kalau menurut dokter O'Neil kenapa aku harus disesar itu karena ya karena semuanya udah mateng ya, bayi mateng, ketuban udah berkurang, plasenta pengapuran gitu. Kalau kata tante aku yang perawat, setelah dia baca surat rujukan dokter O'Neil itu ada bahasa medis yang kata itu tuh artinya lilitan gitu, dan itu yang menyebabkan urgent harus sesar gitu sih gitu. Dan ya udahlah, aku nggak bisa membantah. Aku sebenarnya minta tolong suami aku gitu ya, tapi suami aku juga tidak mau melawan orang tua aku gitu. Dan oke, akhirnya aku pasrah. Oke, aku mau sesar, tapi please aku butuh waktu, lusa lah gitu ya, di sesarnya lusa aja. Aku butuh waktu menyiapkan mental gitu, karena operasi itu bukan hal yang biasa ya. Aku tuh tipe orang yang kalau disuntik aja, misalkan minggu depan mau disuntik, seminggu sebelum itu aku udah deg-degan, kayak udah menyiapkan mental gitu. Jadi disuntik aja aku takut gitu, apalagi hello, ini operasi yang aku gak pernah kebayang sama sekali gitu. Cuman akhirnya nggak bisa ya, aku berusaha negosiasi juga nggak bisa. Finally ya udah, aku pasrah gitu ya. Dan yang bikin aku sedih tuh apa ya, maksudnya kita tuh kebanyakan debat gitu. Bahkan ketika aku sudah mengalah pun, kayak orang tua aku tuh masih kayak nyalahin aku gitu, kayak yang udah sesar loh, sesar sesar sana, sesar sana, sesar gitu. Nggak yang kayak misalkan ya udah kuat ya, misalkan kamu pasti bisa melaluinya, atau sesar itu nggak sakit kok, operasi itu biasa-biasa aja kok. Jadi kayak mereka tuh ngedorong-dorong gitu. Oke, kita sampai ke rumah sakit. Pertama kita ke rumah sakit swasta dulu. Di sana aku sempat dicek pembukaan oleh bidan, dan aku juga sempet kayak eh, menegosiasi juga, kayak yang bu, kayak saya bisa ya upayakan normal gitu, karena aku melihat dia bidan dan kayaknya dia pro normal gitu ya. Aku dicek pembukaan, terus aku juga kayak sempet melakukan yoga yoga gitu deh ya, yang mungkin orang pikir tuh that's impossible, apa sih gunanya kamu yoga yoga, itu nggak akan merubah keputusan gitu. Tapi kan ya apa salahnya berusaha gitu kan ya, who knows gitu kan. Aku tuh udah kayak diketawain banget terus. Tapi sayangnya di rumah sakit swasta itu penuh, jadi aku akhirnya ke rumah sakit umum 45 Kuningan. Di sana aku masuk IGD, dan like usual aku dicek pembukaan sama nggak tahu bidan atau perawat gitu. Dan ya kayaknya pokoknya malam itu tuh kayak udah dicek pembukaan beberapa kali, dan kayaknya udah nggak ada apa-apanya sih gitu cek pembukaan dibandingkan siap-siap aduh operasi gitu kan. Nah aku juga masih merengek-rengek gitu kan ke entah bidan atau perawat itu yang, bu please ya kasih kesempatan saya normal, please kasih saya waktu gitu ya. Terus mama aku yang ngeliat itu malah ngetawain aku gitu. Jadi kayak aduh, kamu tuh kayak anak kecil aja sih gitu, kayak kamu tuh ngerengek-rengek, terus kamu tuh kayak yoga-yoga di lorong rumah sakit gitu. Ya aku nggak peduli sih gitu, yang penting aku udah berusaha maksimal ya, berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi ya udah gitu, akhirnya tidak bisa merubah keputusan apapun. Aku masuk ke ruang perawatan ya, dan sejak subuh tuh yang tadinya aku banyak dari malam tuh debat, terus mulai aku merengek-rengek kayak anak kecil, sampai subuh semakin pagi aku semakin diem ya. Akhirnya aku ya udah, bismillah, pasrah ya, sekarang tinggal menyerahkan semuanya kepada Allah ya. Tinggal kamu punya beberapa jam untuk menyiapkan mental, kamu maksimalkan itu. Udah tinggal berdoa aja gitu, tidak bisa merubah keputusan apapun. Dan malam itu rasanya dingin banget ya, selain deg-degan itu memang udaranya dingin banget. Terus aku juga udah mulai disuruh kayak mandi bersih-bersih, terus diganti baju gitu kan. Terus ya aku dibantuin sama mama aku ya, kayak mandi ganti bajunya gitu. Dan aku tuh udah kayak diem aja sih gitu, udah nggak banyak komen lagi ya. Terus semakin berjalan waktu aku semakin deg-degan ya. Saat itu tuh rasanya kayak, duh aku tuh pengen cepet-cepet. Katanya tuh operasi sekitar jam 9 dan katanya sekitar 30 menit. Jadi aku
cuman berdoa, ya Allah aku tuh pengen cepet-cepet jam 9.30 lah saat aku keluar dari ruang operasi, gitu sih keinginan aku waktu itu tuh. Jadi banyak yang bilang kalau operasi sesar tuh katanya saat pelaksanaan tidak sakit, tapi setelahnya siap-siap sakit banget. Tapi yang aku pikirkan, eh, ya mungkin kalau rasa sakit insya Allah aku bisa berusaha eh, menahan rasa sakit ya setelah operasi. Tapi yang aku paling takutkan itu ruang operasinya itu loh, meja operasi aku tuh nggak pernah kebayang sama sekali gitu. Aku tuh deg-degan parah gitu di sananya ya. Pokoknya aku pengen cepet-cepet sih operasinya berlalu lah gitu. Dan ya udah gitu, waktu semakin berjalan aku udah kayak didorong gitu ya, udah siap-siap keluar masuk ruang operasi, dan aku udah mulai nangis gitu kan, nangis nggak tertahan, kayak aku tuh takut lah pokoknya. Aku takut, aku deg-degan itu sih gitu. Aku udah nggak banyak ngomong gitu kan. Terus ada beberapa orang juga, ada beberapa ibu hamil juga yang siap-siap mau operasi sesar gitu kan. Kita sempet antri di depan ruang operasi gitu. Oh ya, pas aku didorong ke ruang operasi sambil berbaring tuh kan aku nangis. Terus kayak orang-orang di lorong rumah sakit tuh pada ngeliatin aku kayak yang, aduh ini anak sakit apa ya gitu, kok dia sampai nangis-nangis gitu gitu. Terus sempet ngobrol juga sama ibu-ibu hamil yang lain gitu. Kayaknya mereka deg-degan sih, tapi yang nangis tuh cuman aku gitu ya. eh itu deg-degannya luar biasa gitu kan. Terus aku tuh sempet dapet cerita dari adik aku yang pernah dioperasi juga. Katanya hal yang paling menyakitkan waktu operasi itu adalah suntik bius di tulang belakang. Itu menurut adik aku sih gitu. Dan aku juga ngebayangin sih, aduh disuntik sampai ke tulang gitu, kebayang sakitnya kayak gimana ya. Aku aja di tangan aja suka jerit-jerit gitu kalau disuntik, apalagi ini gitu. Akhirnya aku request, karena kebetulan tante aku yang perawat juga dia bertugas di ruang bedah, jadi aku request pokoknya pas disuntik tulang belakang aku mau berpelukan sama si tante aku itu gitu. Aduh, akhirnya bismillah aku masuk ke ruang operasi. Itu adalah saat-saat sangat deg-degan lah gitu ya pernah aku alami. Pokoknya itu perjalanan spiritual yang sangat berharga sih menurut aku ya. Finally aku sampai di meja operasi. Aku mencoba untuk tidak melihat dan tidak mau mengingat-ingat suasana di sana ya. Pokoknya itu sangat menakutkan sih. Ya, aku sangat takut waktu itu ya. Terus aduh bismillahirrahmanirrahim, aku mau siap-siap disuntik tulang belakang. Aku berpelukan sama tante aku, dan ternyata ya perih sih suntik tulang belakang itu, cuman tidak sesakit yang aku bayangkan. Ternyata aku bisa melaluinya gitu kan. Dan aku pikir setelah suntik tulang belakang terus aku bius, terus ya udah operasi aku tinggal tutup mata aja selesai gitu kan, kamu tenang gitu. Tapi ternyata yang paling deg-degannya adalah, jadi setelah suntik tulang belakang terus kayak kesemutan gitu kan, mulai bius bereaksi. Terus tiba-tiba aku merasa rasa kurang nyaman luar biasa menjalar di tubuh aku. Pokoknya mual, gak nyaman posisi, agak sesak juga. Dan aku mau gerak tuh untuk membuat nyaman udah gak bisa ya, udah mulai berjalan biusnya. Akhirnya aku kaget, aku teriak minta tolong ya. Pokoknya di ruang operasi tuh aku teriak minta tolong kayak, tolong tolong, gak nyaman banget gitu kan, tolong tolong, mual gak nyaman. Terus akhirnya salah seorang tenaga kesehatan di samping aku, entah perawat atau dokter, dia memberikan aku oksigen. Terus katanya hirup hirup hirup. Terus aku ya bismillah, aku mencoba menghirup. Dan setelah menghirup berapa kali aku mulai tenang, udah kayaknya udah nyaman ya. Oke, kayaknya dokter-dokter udah pada siap-siap melakukan operasi. Aku tutup mata ya, dan aku tuh sambil teriak ya untuk meluapkan emosi aku ya, biar enggak deg-degan banget. Aku luapkan dengan teriak, dan teriaknya juga aku takbir ya, kayak Allahu Akbar. Aku teriak-teriak di ruang operasi sambil nangis juga itu ya. Pokoknya very very emotional ya saat itu. Dan iya perut aku terasa digoyang-goyang sih gitu, sampai akhirnya aku merasakan kayak kayaknya ini saat-saat bayi aku dikeluarkan deh, karena kayak udah bagian
bayi yang deket dada tuh kayak udah dilepaskan gitu, kayak udah ditarik, kayaknya wah bayi aku keluar. Tapi detik-detik itu juga aku nggak berani untuk membuka mata ya gitu, karena aku takut shock gitu kan melihat darah melihat apa. Jadi aku udah lebih baik aku tutup mata sampai operasi selesai. Tapi pada saat itu kayak aku mendengar orang-orang tuh pada bilang wah 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 gitu. Aku sempat khawatir sih gitu, aduh ini orang-orang kenapa ya gitu, mereka pada bilang wah wah gitu gitu. Tapi aku tahan, lebih baik aku tunggu sampai operasinya selesai dulu gitu ya. Sampai ketika aku merasa perut aku udah selesai dijahit gitu, aku coba berkomunikasi dengan perawat nakes di samping aku tanya, teh bayinya sehat normal lengkap, itu yang aku pikirkan, yang itu yang aku utamakan. Dan yang menjawab adalah dokter Onil. Jadi dokter Onil tuh ada di sisi kiri aku ya, yang mau mengoperasi aku. Dokter Onil bilang sehat kok, 3,8 kilo loh bayinya gitu. Terus setelah itu ya udah alhamdulillah aku kembali tenang ya. Terus ya udah aku didorong keluar dari ruang operasi. Dan saat itu walaupun aku belum melihat bayi aku, belum dipertemukan dengan bayi aku, tapi aku merasa sangat-sangat bersyukur bahwa operasi udah selesai, kamu telah melaluinya, anak kamu sudah lahir, kamu tinggal mensyukuri lah gitu ya. Alhamdulillah kamu dan bayi kamu sehat gitu ya. Nggak lama kemudian aku dipertemukan dengan bayi aku, dan masya Allah ya, aku ya Allah memberikan karunia yang sangat indah gitu ya. Ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, masya Allah lah, itu momen-momen yang sangat emosional. Sedikit demi sedikit tangis yang tadinya tangis yang lebih ke takut gitu kan, lebih ke takut, deg-degan, pasrah, sekarang tuh lebih ke tangis terharu gitu ya, bahwa bayi aku sudah lahir dan aku sudah melaluinya gitu kan. Oke. Dari situ oke, terus orang-orang mulai menyambut aku. Waktu itu belum banyak keluarga yang datang karena orang tua aku juga tidak mengabari ke semua orang ya gitu. Bahkan nenek-nenek aku pun belum dikasih tahu waktu itu tuh. Nah, jadi setelah aku kembali ke ruang perawatan ya, sedikit demi sedikit tuh efek bius mulai berkurang ya. Dan itu tuh rasanya kayak menggigil. Sebenarnya bukan menggigil dingin ya, tapi entah kenapa tiba-tiba bawaan aja gitu, pengen menggigil gitu. Dan waktu itu aku tuh ditemenin sama nenek aku. Jadi nenek aku tuh dia entah bagaimana ya, dia nggak dikabari bahwa aku operasi, cuman kayak mama aku tuh ini mohon doanya gitu. Tapi dia udah feeling kayaknya aku melahirkan, jadi dia cari informasi sendiri, dia ke rumah sakit naik angkot. Itu so sweet banget ya. Dan dia juga sempet kayak salah turun gitu, aku nggak kuat pengen ketawa waktu itu. Jadi dan oh ya, jadi setelah efek bius berangsur-angsur berkurang itu kan kayak menggigil, terus kita kayak mulai kerasa mulai sakit kan di perut. Dan yang paling berat itu adalah menahan batuk, bersin, dan ketawa karena perut kita kegoyang-goyang dan makin sakit gitu. Jadi kalau mau ngobrol sama orang tuh aduh, mereka kalau ngajak ketawa tuh aduh berat banget ya nahan ketawanya gitu. Terus aku pokoknya aku ditemenin sama nenek aku. Terus aku juga waktu itu haus luar biasa ya, karena aku tuh terakhir minum itu uh, waktu sebelum kontrol ke dokter Onil malam-malam itu. Jadi karena ngantri banget jam 11 malam, jadi jam 9-an tuh kita sempet ke cafe gitu. Dan itu tuh aku pesen minuman mie ya kalau nggak salah, makan mie, dan dia diminumnya minum minuman. Dan jadi itu tuh masih kayak haus gitu, aku belum minum air putih lagi. Dan setelah itu tuh langsung puasa karena aku harus operasi kan. Dan ya setelah melalui berbagai perdebatan, banyak rengekan gitu, nangis gitu kan ya, kebayang lah deg-degan, kebayang lah gimana hausnya gitu ya. Tapi waktu itu kayak aku tuh dilarang jangan dulu minum banyak-banyak gitu, padahal perawat tuh udah memperbolehkan sih gitu, boleh kok minum banyak, glek-glek boleh gitu. Tapi kata nenek aku tuh, teteh tuh baru operasi, dikit-dikit aja, aku tuh cuma dikasih setetes, 2 tetes minum. Dan ya Allah, pokoknya air minum tuh hal yang sangat berharga lah saat itu ya. Terus aku juga mulai latihan miring kanan miring kiri, katanya biar gampang menyusui bayi gitu kan.
Terus aku juga mulai latihan apa, senam gitu ya, apa, duduk bangun gitu. Terus ya berangsur-angsur mulai terasa sakit sih, tapi menurut aku nggak sakit banget. Terus keesokan harinya juga aku tuh kayak udah disuruh ke toilet gitu kan, walaupun aku belajar jalan aja belum bisa ya, tapi suami aku membantu banget ya, bahkan suami aku tuh masya Allah ya, dia mau membantu berbagai proses aku di toilet ya, masya Allah, dia baik banget ya waktu itu, pengorbanan banget juga suami aku, walaupun dia pas proses aku operasi memang dia jarang ada di sisi aku karena dia kayak ngurus BPJS gitu, tapi setelah operasi dia helpful banget ya. Jadi yang paling so sweet setelah melahirkan itu, walaupun aku sempet takut deg-degan mengalami operasi, tapi setelah operasi selesai itu alhamdulillah bayi aku lahir dengan sehat selamat. Terus alhamdulillah keluarga aku juga penuh kasih sayang, penuh perhatian, banyak menolong aku, banyak membantu aku. Ya itu sih yang so sweetnya gitu, aku merasakan mereka tuh subhanallah sayang banget sama aku gitu. Jadi intinya review dari aku mengenai operasi sesar itu, oh ya aku juga dari sana tuh banyak disuntik-suntik. Jadi aku yang tadinya takut sama suntikan jadi kayak udah suntik tuh kayak udah biasa lah gitu ya, udah disuntik di mana-mana gitu. Dibandingkan dengan operasi aku udah biasa aja kesuntik ya, itu hikmahnya ya. Terus yang sakit juga ini pas hari kedua setelah operasi itu kayak diganti perban gitu kan operasinya, dan pas di apa sih, diteret gitu perbannya itu tuh, karena langsung diteret gitu itu sakit banget ya, padahal aku udah minta tolong ke si teteh perawatnya, teh pelan-pelan aja ya, tapi malah diteret, katanya kalau pelan-pelan lebih sakit gitu, padahal aduh sakit banget gitu kan. Jadi intinya review dari aku, yang paling deg-degan pokoknya suntik tulang belakang itu, terus sama siap-siap kalau udah bius bereaksi barangkali mengalami kurang nyaman kayak aku yang teriak-teriak minta tolong itu ya. Terus cek pembukaan menurut aku biasa aja sih, nggak sakit ya, biasa aja sih, biasa aja. Terus apalagi ya, sakit setelah operasi, menurut ya sakit sih memang, tapi nggak sakit yang lebay banget karena kita juga kayaknya dikasih obat penahan sakit gitu. Terus juga yang paling berat adalah batuk, ketawa, bersin itulah berminggu-minggu itu siap-siap ya gitu. Jadi buat kalian yang lagi siap-siap mau melahirkan ya, kalau bisa upayakan normal, upayakanlah semaksimal mungkin gitu. Tapi kalau memang yang terbaik dengan cara sesar ya tidak apa-apa, itu yang terbaik ya. Pokoknya yang penting kalian sama bayi kalian sehat-sehat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.